Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah penyebab terhalangnya jodoh dalam Islam. Jodoh itulah yang diidamkan oleh seseorang, terutama yang sedang menjomblo. Kapan jodoh akan datang? Kok jodohku seolah terhalang? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu terkadang mengusik pikiran kita. Mungkin jodohmu terhalang karena gangguan jin. Begitu pendapat orang lain. Semuanya membuat kita jadi bingung dan bimbang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Berdoa adalah cara mendekatkan jodoh. Inilah jodoh dan rezeki mutlak kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan." Quran Surat An-Naba ayat 8. Dan di ayat lain, "Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku." Quran Surat Al-Fajr ayat 16. Dan di ayat lain kemudian, "Atau siapakah yang dapat memberi rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran." Quran Surat Al-Mulk ayat 21. Dari 3 ayat di atas sudah sangat jelas bahwa jodoh atau rizki merupakan kuasa mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berserah dan berdoa kepada Allah, insya Allah jalan cara mendekatkan jodoh, dan siapapun tidak dapat menghalanginya, termasuk jin ataupun dukun. Jadi apabila ada orang yang berpendapat bahwa jodoh kita tak kunjung datang karena ulah nakal jin, itu salah besar. Tahukah apa yang sebenarnya dilakukan oleh jin yang katanya mampu menghalangi jodoh kita tersebut? Jin hanya berusaha keras untuk membuat kedua insan, lelaki dan perempuan yang sedang ta'aruf atau tengah menjalin pertemanan, ragu-ragu atau selalu bimbang dalam hatinya. Mudahnya begini, jika seseorang menyukai perempuan, akan tetapi perempuan tersebut tengah ta'aruf dengan pria lain, kira-kira apa yang dilakukan teman perempuan itu? Tepat ia akan berkata pada si perempuan bahwa laki-laki itu tidak baik baginya, bukan jodoh yang tepat untuknya. Atau jika teman perempuan ini juga kenal dengan si pria yang tengah berta'aruf, bisa saja ia memanas-manasi pria itu dengan mengatakan hal buruk tentang si perempuan, sehingga akan meragu, bahkan membatalkan rencana lamaran atau pernikahan yang diharapkan menjadi akhir dari proses ta'aruf. Kemampuan jin hanya sebatas itu saja. Untuk menghindari gangguan jin, kita harus membentengi diri dengan keimanan yang kuat. Terus gunakan amalan istighfar. Dengan beristighfar atas dosa-dosa yang kita perbuat akan diampuni. Dan hal-hal yang memancing murka Allah sehingga menghambat datangnya jodoh, yang pertama adalah syirik atau menyekutukan Allah. Syirik itu hukumnya haram, dan Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada orang yang suka berbuat syirik, serta akan celaka dalam hidupnya. Walau kita sudah tahu hukumnya, namun kadangkala kita masih juga melakukan syirik secara tidak sengaja tanpa disadari. Padahal sangat jelas dikatakan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Syirik merupakan satu dosa besar yang Allah paling benci, karena kesyirikan terkadang samar, tidak tampak jelas. Maka cara menghindari syirik adalah dengan lebih berwaspada dan semakin mendalami Islam dan ilmu pengetahuan agama agar tahu batas-batasnya dan tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Selain berbahaya, berbuat syirik juga ada dampaknya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Kekal di neraka. Orang yang berbuat syirik tidak akan diampuni dan kekal berada di dalam neraka. Kemudian haram untuk dinikahi. Sangat jelas tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun ia menarik hatimu." Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Kemudian pahala dan amal kebaikan akan gugur. Sebanyak apapun amal kebaikan kita tidak akan tercatat dan akan dihapuskan sebelum kita bertaubat dari kesyirikan.
Kemudian yang kedua, durhaka pada orang tua. Jodoh terhambat dikarenakan tingkah laku kita yang durhaka kepada kedua orang tua. Jadi Allah mempersulit urusan kita, termasuk datangnya jodoh, seperti dikatakan dalam sabda Rasulullah SAW, ridha Allah tergantung pada keridhaan orang tua, sedangkan murka Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, Tirmizi, dan Hakim. Dan penyebab Allah menghalangi rizki dan jodoh seseorang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Nuh ayat 10-12 yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Dalam ayat tersebut sudah sangat jelas mengapa Allah menghalangi jodoh dan rizki seseorang, yaitu karena kurangnya istighfar dan orang tersebut tidak mau bertaubat dengan sebenar-benarnya. Padahal kedua cara tersebut, istighfar dan taubat, dapat melancarkan rizki dan jodoh kita. Seperti yang dikatakan dalam ayat di atas bahwa rizki berupa turunnya hujan, anak-anak, harta, kebun-kebun bisa didapatkan dengan taubat dan istighfar. Kemudian faktor-faktor penghambat sulitnya jodoh. Yang pertama, ketidaksiapan hati. Pernah merasa jatuh cinta? Ya, itu perasaan yang sebenarnya wajar. Kita rasakan sebagai manusia, asal jangan sampai cintanya berlebihan sehingga memancing nafsu. Ingat, hati sangat dekat dengan nafsu. Dua hati yang kita miliki yaitu hati sanbari dan hati nurani. Ketika sanubari dominan, rasa cinta yang diliputi nafsu akan menjelajah kita sehingga timbul tindakan yang tercela. Namun ketika hati nurani yang dominan, hati nurani cenderung ke arah iman, kita tidak akan terlarut dalam perasaan. Menyiapkan hati nurani sungguh penting untuk membentengi diri kita. Caranya adalah dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, harapan berlebihan. Memberikan harapan yang berlebihan pada seseorang yang belum tentu menjadi jodoh kita adalah penghambat datangnya jodoh. Pasrahkan semua pada Allah Azza wa Jalla dan ridho dengan ketetapan Allah, maka jodoh kita akan datang dengan cara yang tidak terduga. Yang ketiga, tingginya kriteria. Apabila kita terlalu mematok tinggi perihal kriteria jodoh idaman, bisa-bisa tidak akan ketemu. Karena tiap kali berkenalan dengan seseorang jauh dari kriteria kita, cobalah bercermin apakah diri kita pantas mendapat jodoh sesuai kriteria yang kita buat tersebut. Ingatlah bahwa lelaki baik-baik akan berjodoh dengan kriteria calon istri yang baik. Begitu pula sebaliknya, wanita yang baik akan mendapatkan kriteria calon suami yang baik. Maka ayo benahi diri kita masing-masing. Yang keempat, terbuai dalam suatu ikatan atau pacaran. Pacaran tidak ada di dalam Islam, apalagi pacaran dalam Islam sangat identik dengan melakukan tindakan yang dilarang sebelum menikah, termasuk dalam zina. Dan Allah telah memberi peringatan untuk tidak mendekati zina. Yang kelima, adanya dosa yang tidak disadari. Dalam beberapa hadis dikatakan bahwa penghambat jodoh adalah dosa-dosa yang pernah dilakukan. Maka segera bertaubat dan beristighfar supaya jodoh segera datang. Dan inilah langkah-langkah menjemput jodoh. Ikhtiar atau usaha gigih, terus berusaha tanpa menyerah. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha sekecil apapun. Kemudian niat yang lurus. Perbaiki niat dalam hati, yaitu semua dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Segala amalan tergantung niatnya kan. Kemudian abaikan harapan kosong. Gapai ridha Allah Azza wa Jalla dengan menggantungkan harapan hanya kepadanya. Dan itulah penyebab terhalangnya jodoh dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.